Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah SWT begitu banyak, sehingga kita masih bisa untuk menikmati indahnya alam ini dengan nikmat yang begitu banyak. Hendaknya kita sebagai hamba Allah, sang hamba Allah yang diberikan oleh Allah SWT, sang pencipta kita, begitu banyak nikmat sehingga kita harus bersyukur. Oleh karena itulah pada pagi hari yang cerah ini kita semuanya memohon kepada Allah SWT agar kita selalu ditambah dan diberi nikmat sehingga kita semuanya bisa menikmati alam ini. Para ikhwan dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan sedikit mencoba untuk mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Namun demikian, sebagai manusia terkadang kita lalai dan lupa terhadap ekstensi kita sebagai manusia, yang mana kita adalah sebagai hamba dan Allah adalah sebagai Khalik, sang pencipta kita. Makanya Allah SWT telah memberikan garis, telah memberikan peringatan kepada kita semuanya sebagai umat manusia melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqtal insana illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia supaya kecuali untuk menyembahku. Nah, penghambaan kita sebagai umat manusia ini ada suatu kewajiban yang harus kita syukuri, di mana kita sebagai hamba harus tunduk dan patuh kepada sang pencipta kita. Oleh karena itu, dalam hal ini apa yang menyebab kita menjadi orang yang tidak mau beribadah ataupun malas beribadah kepada Allah SWT? Padahal kita tahu bahwasanya Allah adalah pencipta kita. Ada penyebabnya sehingga kita ini malas beribadah. Nah, ini yang akan kita kaji bersama, apa penyebab kita malas beribadah. Para ikhwan fillah rahimakumullah, yang penyebab utama dan pertama adalah kita ini bergemilang dengan dosa-dosa. Dengan kita bergemilang dengan dosa-dosa inilah yang penyebab utama kita malas untuk ibadah kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kita sudah terlalu jauh menikmati dosa-dosa ataupun perbuatan-perbuatan yang memaksiti Allah SWT, sehingga kita lupa kepada sang pencipta kita. Nah, ini yang penyebab utamanya kita. Orang yang banyak berbuat maksiat, berbuat dosa terhadap perintah-perintah Allah SWT, maka inilah penyebabnya malas, karena sudah terlalu jauh menikmati kemaksiatan itu, lupa kepada sang penciptanya. Kemudian sehingga apa yang terjadi, para ikhwan sekalian? Yang terjadi adalah kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kedua, yang penyebab utama adalah kita tidak paham tentang urgensi ibadah itu. Bahwasanya ibadah adalah suatu hal yang sangat prinsip dalam kehidupan kita. Kalau orang ataupun manusia, khususnya kaum muslimin, sudah jauh daripada memahami tentang ibadah ini, maka dia akan jauh dari sang penciptanya. Ini yang kadang-kadang kita lupa, bahwasanya ibadah itu ada suatu hal yang sangat urgensi dalam kehidupan setiap manusia. Manusia yang tidak terbimbing ataupun jauh dari perbuatan ibadah itu, tentunya dia tidak akan bisa mendapatkan suatu kenikmatan baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Itu ya, tidak paham terhadap ibadah. Oleh karena itulah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, hendaknya kita harus betul paham tentang ibadah ini. Kalau kita tidak paham tentang ibadah ini, inilah menyebab kita tidak mau kita
beribadah kepada Allah SWT. Selanjutnya, para ikhwan sekalian, tentang malas kita beribadah. Kemudian kita malas untuk mempelajari tentang ilmu, khususnya ilmu ibadah. Padahal Allah dan Rasulnya sudah mengingatkan kepada kita. Rasulullah telah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin." Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban setiap yang muslim yang laki-laki ataupun muslim yang perempuan. Nah, ini ada suatu kewajiban yang harus kita menuntut, khususnya kita menuntut masalah ilmu agama. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan, "Watlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu semenjak dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya, menuntut ilmu tiada batas waktu. Batas waktunya kapan? Setelah kita meninggal dunia. Barulah habis itu menuntut ilmu. Nah, ini orang yang malas beribadah itu disebabkan dia malas untuk belajar tentang ibadah. Urgensi daripada ibadah itu sendiri, sehingga dia malas untuk beribadah. Kemudian yang selanjutnya, penyebab orang yang malas ibadah adalah lupa dengan kematian. Padahal dalam Al-Quran dikatakan setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Dalam surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Nah, orang yang malas beribadah ini lupa dengan kematian. Seolah-olah dia hanya hidup selama-lamanya di dalam dunia ini. Lupa dia akan kematian. Padahal kematian itu setiap waktu, setiap detik napasnya itu selalu akan datang mengintai. Kapan saja dia akan dicabut oleh Allah SWT. Kapan dia akan dihadapkan kepada Allah SWT. Kita tidak tahu detik ini ataupun yang akan datang, berapa menit yang akan datang, berapa jam yang akan datang, berapa hari yang akan datang, kita tidak tahu. Kenapa? Itu adalah rahasia dari Allah SWT. Tetapi kedatangan kematian itu pasti. Nah, orang yang malas beribadah ini, dia lupa bahwa dia akan mati besok hari ataupun sekarang ini akan mati. Nah, inilah penyebab dia malas untuk beribadah. Selanjutnya, para ikhwan, orang malas beribadah itu disebabkan dia tidak tahu dan kurang pahamnya tentang besarnya pahala ibadah itu. Kalaulah dia tahu bahwasanya pahala itu begitu, ibadah itu begitu besar, insya Allah sebenarnya tidak akan meninggalkan yang namanya ibadah. Contohnya saja, Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih baik daripada bumi seisinya. Bayangkan para ikhwan dan saudara-saudara sekalian, hanya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada apa yang ada di alam kita ini. Begitu besarnya ibadah kita kepada pahala daripada ibadah itu. Oleh karena inilah penyebab-penyebab kita malas untuk beribadah. Banyak pahala-pahala yang disediakan oleh Allah SWT. Contohnya lagi, orang yang beribadah dalam hal bersedekah, ya, 1 biji dianggap perumpamannya ada 1 biji padi. Dari 1 biji padi itu akan tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkai itu tumbuh berbuah menjadi 100 biji padi. Artinya dari 1 akan menghasilkan daripada 700 kali lipat. Itu contoh-contoh ibadah yang harus kita lakukan dan pahalanya yang harus kita ambil. Tapi karena inilah permasalahan kita tidak meyakini bahwasanya pahala itu akan disediakan oleh Allah SWT, maka kita malas ataupun kita melalaikan itu yang namanya ibadah kepada Allah SWT. Selanjutnya, yang menyebabkan kita malas ibadah itu adalah kita terlalu banyak menghambur-hamburkan permasalahan-permasalahan yang mubah, yang sifatnya walaupun dibolehkan, tetapi kita banyak melalaikan dan memanfaatkan yang mubah ini agak sia-sia dalam kehidupan kita ataupun untuk amal kita di akhirat nanti.
Baik itu dari material kita, finansial kita, banyak kita lakukan, walaupun itu boleh kita lakukan, tetapi banyak kita kurang manfaatkan daripada finansial ataupun harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dari segi waktu kita juga kita banyak kita lalaikan, menghabiskan waktu-waktu kita yang kurang bermanfaat. Dari segi tenaga kita juga banyak kita melakukan suatu yang mubah, yang kurang memberikan manfaat kepada kita semuanya. Inilah yang penyebabnya kita malas untuk ibadah kepada Allah SWT. Kita terhanyut dengan hal-hal yang tidak begitu banyak memberikan manfaat kepada diri kita ataupun orang-orang sekitar kita. Yang selanjutnya, kenapa kita harus malas beribadah? Kita malas beribadah itu kenapa? Kita kurang ikhlas untuk melakukan suatu ibadah. Kadang-kadang kita melakukan suatu ibadah karena ada faktor X-nya. Apa itu faktor X-nya? Karena mungkin kita hanya malu kepada atasan kita, ataupun kita sebagai pejabat seumpamanya kita malu dengan bawahan kita sehingga kita melakukan suatu ibadah, ataupun kita malu kepada orang tua kita, atau malu kepada anak kita, ataupun malu kepada keluarga kita, mertua kita, ataupun malu kepada tetangga kita karena kita tidak beribadah. Akhirnya apa yang terjadi? Ibadah itu hanya karena faktor X-nya saja, bukan karena ikhlas kepada Allah SWT. Kalau dia beribadah ikhlas kepada Allah SWT, dia tidak memandang itu semuanya. Yang dipandang adalah dia sebagai hamba kepada sang kholiknya, sang penciptanya. Dia berkomunikasi kepada sang penciptanya. Tidak ada lagi faktor-faktor X yang lainnya yang membuat dia tidak langgeng dalam melaksanakan ibadah itu. Selanjutnya, kenapa kita malas ibadah ini para ikhwan, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Orang yang malas beribadah juga disebabkan karena tidak ada tujuannya. Tujuannya tidak jelas dalam hidup ini. Baik itu tujuannya hidupnya di dunia ataupun di akhirat nanti. Tidak ada kejelasan. Jadi lakukan sekarang itu adalah seolah-olah dia bekerja, dia beraktivitas, hanya itu saja yang didapatkannya. Padahal kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang yang mempunyai tujuan hidup, tentunya di dunia ini dia mengharapkan ketenangan dalam hidupnya. Yang kedua, di akhirat nanti dia akan menjumpai Allah, sang penciptanya, keriduan Allah SWT. Ini yang diharapkan sebenarnya kalau orang yang punya tujuan dalam hal ibadah. Tetapi kalau dia tidak punya tujuan, maka hal itu dikesampingkan. Inilah yang menyebab dia malas untuk beribadah. Kenapa? Tujuan hidupnya tidak ada. Sehari-hari aktivitas hanya mencari finansial saja. Tetapi dia lupa bahwasanya masih ada dua kehidupan, yaitu kehidupan dalam kubur. Yang kedua adalah kehidupan di akhirat nanti yang kekal abadi. Dia lupa dengan itu sehingga dia tak ada tujuan hidup. Habis umurnya di dunia ini, habislah sudah. Tidak ada lagi harapan dan tujuan dia untuk hidup selanjutnya. Itulah penyebab di antara kita malas ibadah. Yang penyebab selanjutnya adalah apa? Kita hidup di lingkungan yang kurang kondusif, yang kurang mendukung kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Memang dalam hal ibadah ini ada dua faktor. Yang pertama, faktor eksternnya. Faktor ekstern itu adalah lingkungan yang di mana kita berada. Kalau di lingkungan situ banyak berbuat maksiat, maka kita juga akan banyak berbuat maksiat. Tetapi sebaliknya, kalau di situ lingkungan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat baik, ya, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, orang yang selalu tidak melupakan ibadah kepada Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang abid, orang-orang yang ahli ibadah. Tapi kalau di situ tempat dia tinggal tidak kondusif, maka di situ akan menjadikan dia terikut dengan situasi di mana dia berada. Kemudian yang kedua adalah faktor internnya. Faktor inti adalah membiasakan diri selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Dia yakin dan menyadari bahwasanya dia adalah hamba Allah SWT yang mempunyai kewajiban untuk
taat, patuh, menghambakan diri kepada Allah SWT dengan melakukan bermacam-macam amal ibadah yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, para ikhwan kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita ini jarang menambah ilmu. Ya, tadi sudah kami sampaikan bahwasanya ilmu untuk mengetahui bagaimana kita untuk bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT tentunya dengan ilmu. Orang yang malas untuk menuntut ilmu tentang ibadah ini tentunya dia akan jauh untuk melaksanakan ibadah itu. Sekarang sudah banyak media ataupun tempat-tempat kita ataupun wadah-wadah kita untuk menuntut ilmu, di majelis taklim, di perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, ataupun melalui alat-alat elektronik yang bisa kita akses, yang langsung dari ustadznya, dari kiainya, atau daripada orang yang punya ilmu. Ini bisa kita akses untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang agama. Orang yang malas untuk menimba ilmu, terutama ilmu agama, dia juga akan malas untuk beribadah kepada Allah dan menjauhkan dirinya kepada Allah SWT. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah kita malas silaturahim kepada orang-orang yang soleh yang ada di sekitar kita. Saudara ataupun melalui teman, harusnya kita mencari orang-orang yang bisa merubah diri kita ataupun meningkatkan diri kita kepada kepada amalan-amalan ibadah ini kepada Allah SWT. Kalau kita berdekat dengan orang-orang yang soleh yang selalu kita memberikan contoh kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT atau selalu melaksanakan ibadah, insya Allah kita akan bisa bisa terbawa oleh para alim-alim kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita semuanya mendekatkan diri kepada orang-orang yang tidak baik, otomatis perilaku kita baik, otomatis ibadah kita akan jauh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, para ikhwan sekalian, hendaknya kita ini membiasakan diri berteman dengan orang-orang yang soleh, orang yang akan memberi bimbingan kepada kita, sehingga kita semuanya bisa mengamalkan perintah-perintah Allah SWT. Dalam hal ini adalah masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ini permasalahan-permasalahan ataupun sebab-sebab kita malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat sekali lagi bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu tujuannya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ini ada manfaat untuk kita semuanya, dan mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.